Ahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin dimulakan di Masjid Nabawi itu ada satu halaqah. Ditanya oleh Nabi SAW, ini halaqah apa ini? Maka mereka menjawab, kami zikir kepada Allah dan membicarakan mengenai nikmat Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Maka Nabi mengatakan ini majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah SWT, disenangi banget. Dibangga-banggakan maksudnya Allah sangat senang. Majelis bicara mengenai keagungan Allah dan menceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah memberikan hidayah sehingga kita ini jadi orang Islam ini. Maka inilah majelis yang ingin kita buat di tempat ini, di masjid-masjid kita, di mana saja kita berada. Insyaallah mulai kan? Jadi kita ini senantiasa harus bicara bahwa kita ini orang yang sangat beruntung karena dikasih Islam. Kita ini orang-orang betul-betul sangat beruntung dikasih iman. Ini betul-betul orang yang sangat beruntung ditolong oleh Allah untuk amal. Ini senantiasa kita bicarakan sehingga amal itu dengan syukur gitu, dengan senang. Kalau orang itu amal dengan syukur, akhirnya mudah untuk sabar ya. Kalau orang itu syukurnya kuat, akhirnya sabarnya kuat juga. Kalau tahu bahwa ini kerja besar, kerjanya para nabi, para rasul, kerjanya para sahabat, kerja wali-wali Allah yang di dunia akan mendatangkan pertolongan Allah, di akhirat mendatangkan surga Allah, mendatangkan ridho Allah, maka amal itu dengan syukur. Nah, kalau sudah syukur, menghadapi masalah-masalah yang kecil-kecil atau masalah besar pun sabar. Mau kerja besar ya dapat kesusahan sedikit-sedikit atau kesusahan banyak pun nggak apa-apa. Kalau kita ini ingin beli sepeda yang kerek-kerek itu, kita keluarkan uang 50.000 juga sudah, ya nggak? Jadi kalau sudah motor yang bagus, kita berani korban lebih besar, 10 juta. Nah, kalau mobil Innova yang baru 200 juta keluarkan, ya nggak sebenarnya? Karena apa? Kata kita senang, karena kita senang, akhirnya sabar keluarkan uang, kerja, duitnya untuk beli mobil. Begitu juga agama. Kalau kita ini syukur dengan agama ini, akhirnya jadi sabar. 4 bulan? Kok 4 bulan tuh Pak? Saya itu setahun juga siap. Nah, kalau naskah itu jangan 4 bulan itu Pak. Itu sudah zaman kuno itu, sekarang setahun aja. Nah, dan setahun ini pun merasa, untuk beli surga kok setahun. Nah, pegawai negeri setahun tuh nggak ada Pak. Nah, pegawai negeri maunya 60 tahun. Sehingga amal itu jadi sabar. Kalau sudah amal syukur, akhirnya sabar, akhirnya istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, inilah kesuksesan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau orang sudah istiqomah itu
nggak perlu khawatir. Dunia perjuangannya akan berhasil, akhirat juga akan diterima oleh Allah. Istiqomah zahir, istiqomah batin. Istiqomah zahir itu ya amalan-amalan zahir itu, keluarnya istiqomah, amal masjid istiqomah, di antaranya begitu. Sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Istiqomah batin senantiasa tawajuh pada Allah, senantiasa bergantung pada Allah, senantiasa rindu kepada Rasulullah, senantiasa nunggu kapan saya ke akhirat. Ini istiqomah batin. Senantiasa sayang pada umat, walaupun umat itu bikin marah kita. Nah, kalau umat menyenangkan kita, terus kita senang, itu namanya balas budi. Ya, kalau umat itu membuat jengkel kita, kok kita ini terus menyayangi mereka, mencintai mereka, inilah akhlak Nabi namanya. Kalau kamu baik, saya baik. Oh, biasa apa itu? Ya. Orang kafir pun begitu. Kecuali kalau yang betul-betul perweman, itu orang baik dipukuli. Kalau umumnya manusia ya, kamu baik, saya juga baik. Nah. Tapi kalau Nabi tidak, kamu buruk sama saya, wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Ini para Nabi. Kamu menyakiti saya akan sabar. Nah. Insyaallah kan? Ini istiqomah batin, istiqomah ta'alluq pada Allah, istiqomah rindu pada akhirat, istiqomah rindu pada Rasulullah. Para sahabat tuh mau mati itu, ya Rasulullah, sangat rindunya pada Rasulullah. Istiqomah sayang pada umat, walaupun umat membuat jengkel kita. Ini yang paling berat ini. Dielai kok ngene ngapi dan loro tenan ini. Tapi kalau orang itu sudah dibuka hatinya oleh Allah, enggak apa-apa. Kayak dokter di rumah sakit jiwa itu. Di Solo ada rumah sakit jiwa, rumah sakit orang gila itu, Pak. Dokternya dicuaci maki, dia tiap hari datang aja suntik plus. Nah, kita ngurus umat tuh kayak begitu. Walaupun umat ini menjengkelkan kita, membuat marah kita sabar. Bagaimana kok bisa sabar? Lah kamu dapat pahala terus nggak sabar, kenapa? Jadi dokter itu, walaupun pasiennya itu caci maki, tak suntik, saya dapat gaji saya. Yang penting saya dapat gaji. Begitu juga kalau orang itu mikir akhirat. Yang penting saya dapat pahala, yang penting saya dapat ridho Allah. Maka umat ini menjengkelkan, tetap sayang saja. Ada orang marah, wah pahala saya tambah banyak, ini orang-orang pada marah ini. Asalkan kamu jangan yang bikin marah. Kalau kita akhlaknya buruk, orang marah, lah itu memang itu dosa kita namanya. Kalau kita ini berbuat baik, orang marah, nah, kita ini istiqomah akhlak Nabi. Insya Allah mulai kan? Ini ada seorang ulama mulai kan? Ada seorang ulama itu senantiasa berbuat baik pada seorang Habib. Habib itu orang keturunan Rasulullah, keturunan Hasan atau Husain. Dia bantu, apa-apa kepulauannya dibantu terus. Satu saat diketahui bahwa Habib itu pokoknya akhlaknya nggak baik kan. Akhirnya ulama tadi marah, dibantu sudah setengah mati, malah ternyata akhlak kamu nggak baik. Sudah, saya nggak mau bantu lagi. Kurang ajar. Akhirnya malam itu dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah itu bilang sama ulama tadi, kamu itu bantu dia itu karena saya apa karena dia?
Bingung malah mati. Kamu bantu dia karena saya Rasulullah atau karena dia? Ya karena engkau ya Rasulullah. Nah karena saya, walaupun dia buruk bantu terus. Kalau karena saya lah, karena dia ya terserah kamu. Maka bangun tidur terus lu langsung bantu lagi dia. Saya karena Rasulullah, apanya Rasulullah senang ya saya bantu saja. Walaupun dia ini buruk. Begitu juga kita ngurus umatnya. Kita ngurus umat ini umatnya Rasulullah. Kalau kita ngurus umat, Rasulullah senang sama kita. Walaupun umat itu jengkelkan kita, ya itu terus saja. Pokoknya Rasulullah senang ya sudah. Insyaallah kan? Nah. Ini kalau bicara enak aja kelihatannya. Ini kalau nanti dibikin marah orang bagaimana kira-kira? Nah, itu orang itu kalau dibikin marah sebenarnya kan, kok bisa sabar? Karena Allah, karena Rasulullah. Itu hatinya itu kayak dicuci, kok, plong gitu, enak gitu. Tapi kalau kita ini dibikin marah, kok terus ganti marah, itu hati itu jadi sakit, nggak sembuh-sembuh itu. Sumpah aja nggak sembuh-sembuh. Sudah kamu coba gitu nanti. Insyaallah kan? Wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau kamu bertamu oleh tuan rumah ditolak, nggak mau saya terima kamu, pulang. Maka pulanglah, itu akan mencuci hati kamu. Di orang itu kalau dibikin marah kok sabar karena Allah, hatinya langsung pelong, enak itu. Hati yang kotor-kotor itu, yang penyakitan, termasuk penyakitan itu tandanya itu kalau bayan ngantuk itu loh, itu termasuk penyakitan itu. Betul itu. Kalau hati itu pelong, bersih itu, dengarkan bicara agama itu senang aja, nggak ngantuk. Wah itu nggak benar Pak itu. Saya ngantuk itu karena semalam suntuk saya tahajud. Masa saya lihat tidur itu di malam. Jadi saya mulaikan ini termasuk obat hati yang sangat penting. Obat hati yang sangat penting itu dibikin marah, kita sabar karena Allah. Bahkan kalau bisa jangan sabar, kalau bisa syukur kalau dibikin marah orang itu. Wah ini Rasulullah juga begini dulu. Syukur, didoakan yang bikin marah, didoakan. Ya Allah kasih dia 4 bulan ya Allah. Nah gitu. Jangan didoakan kepelindes sepur. Wah ini orang begini. Nanti kalau anaknya jadi bajingan baru kapok dia. Nggak mau ngurus umat, biar anaknya jadi bajingan nanti. Setelah anaknya nakal, kamu yang susah kan. Jangan mendoakan buruk kepada siapa saja orang Islam. Karena kalau ada orang Islam yang buruk satu saja, nanti yang susah kamu lama-lama itu. Maka walaupun itu orang itu berbuat jahat sama kamu, doakan baik aja. Nanti kalau baik kamu beruntung juga. Daripada mendoakan jelek, doakan aja baik. Supaya dia dapat hidayah, supaya dia jadi orang yang dekat pada Allah. Seperti ceritanya seorang ulama namanya itu Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama zaman dulu yang masih dekat dengan para sahabat ini. Beliau ini wiridan, subhanallah, subhanallah di kamarnya itu. Tahu tuh ada tamu, dia terganggu dengan senangannya wiridan memang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tamu ini nggak tahu adab, nggak tahu sopan. Tok, assalamualaikum. Tok.
Ini orang yang suka wiritan kalau digitukan tuh hatinya itu betul-betul nggak enak ya. Maka oleh ma'ruf itu didoakan, ya Allah, sibukkan dia dengan ibadah ya Allah biar nggak ganggu saya. Maka tamu tadi langsung berhenti, jalan kaki ke Mekah. Aneh nggak nih? Jadi begitu pulang dari tempatnya ma'ruf itu langsung jalan kaki ke Mekah, mondar mandir sampai haji 70 kali. Maka orang-orang tuh heran, kamu itu kok ke Mekah jalan kaki sudah berapa kali? 70 kali. Ada apa? Saya didoakan sama ma'ruf itu. Saya ganggu dia, saya didoakan, ya Allah sibukkan dia dalam ibadah biar nggak ganggu saya. Saya nggak bisa nahan diri. Wus kaji terus dia. Jadi kalau doa itu doa yang baik aja. Kamu kok ganggu saya, tak doakan 4 bulan biar nggak ganggu saya tadi. Jangan mendoakan buruk kepada orang Islam mana saja. Ini kalau kita ingin jadi dai lah. Kalau kita ingin jadi orang yang sakti lain lagi. Ganggu saya, kualik kepala kamu nanti. Kepala kamu di bawah kayak jambu mente. Namanya orang sakti, bukan dai. Kita ingin jadi dai. Orang yang buruk sebab kita jadi baik, nah gitu. Nah ini perlu latihan ini, man. Mungkin 4 bulan belum cukup kalau latihan begini ini, man. Karena ini bukan latihan amal, latihan sifat. Nah, latihan sifat ini paling berat, man. Perlu waktu. Kadang-kadang setahun juga belum bisa kita begini nih. Kalau bayan saya juga sudah bisa, tapi lebih betul nggak tahu nih bagaimana nih. Insya Allah mulai kan? Barang siapa yang setiap pagi, setiap sore mengatakan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya haqqun 'ala Allah ayyurdiyahu. Barang siapa yang pagi-pagi, sore-sore mengucapkan raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya, nanti di akhirat pasti aku akan bikin dia puas, ridho. Kita ini pagi-pagi ini kita ucapkan aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ridho itu marem, puas, seneng. Wes, bagaimana tidak ridho? Tuhan kita itu yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha tahu, yang maha besar, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha segalanya, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Maka kita ini jadi hambanya Allah itu senang gitu sudah. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, saya ridho. Karena Islam itu adalah agama yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diridhoi oleh Allah. Agama yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, yang Allah turunkan kepada pimpinan seluruh nabi yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka saya senang dengan Islam ini sudah. Saya tidak ingin cari aturan-aturan selain Islam. Nabi Muhammadin Nabiyya, saya ridho, senang, puas saya punya Nabi baginda Muhammad SAW. Dan dia sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya Rasul, yang sangat sayang kepada umatnya. Maka saya puas. Nah kalau orang itu ridho seperti ini, nanti di akhirat haqqun 'ala Allah ayyurdiyahu, nanti di akhirat Allah akan membuat dia ridho, puas. Bangun dari kubur, Masya Allah, sudah dijemput para malaikat-malaikat. Semua pada mengucapkan salam, puas. Oh di sini yang istiqbal banyak ternyata, nggak repot.
Malaikat-malaikat itu pada datang. Saya itu kenal banget dengan bapak ini. Loh di mana? Oh, saya itu bapak keluar tuh saya bersama bapak. Bapak tahajud saya juga bersama bapak. Saya kenal banget. Dan yang kenal bukan saya sendiri. Ini banyak di sini malaikat-malaikat kenal semua dengan bapak. Oh, itu sudah nggak usah repot, nggak usah teringat Lombok, teringat Temboro. Nah, sini teman semua. Alhamdulillah. Ya. Kayak Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Abu Dzar itu lewat. Maka Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, kalau dia mengucapkan salam sama saya jawab ya Rasulullah. Loh, kamu kenal Abu Dzar? Kenal ya Rasulullah. Semua malaikat di langit kenal semua dengan Abu Dzar ini. Nah, jadi nanti kalau di akhirat kita ini semua malaikat kenal, istiqbal semua, seneng nggak kira-kira? Saya ini di Lombok aja nggak pernah diistiqbali orang. Nah, di Temboro pun juga yang istiqbal 1-2 orang. Nah, kok di sini juta-juta malaikat pada istiqbal semua. Di belakangnya itu bidadari-bidadari istiqbal juga. Masya Allah. Puas sudah. Nah. Pokoknya puas semua, servis puas. Di padang mahsyar puas, sampai di mizan, sudah nggak usah ditimbang-timbang kamu ini orang baik, langsung aja. Nah, puas lagi, sampai di surga puas lagi. Akhirnya berjumpa dengan Allah, lebih puas lagi, sudah nggak ada taranya. Syaratnya apa? Di dunia dia harus raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Amal agama itu sing ridho, puas, seneng. Ridho itu dengan syukur itu lain. Kalau syukur itu kalau melihat nikmat itu seneng gitu tuh namanya syukur. Kalau ridho itu lain. Ridho itu sudah di atasnya. Ridho itu dorbul habib akluz zabib katanya. Dipukul oleh sang kekasih sama saja dengan dikasih anggur, itu namanya ridho. Ridho itu karena saking cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sehingga apapun yang dihadapi demi cintanya kepada Allah dan Rasul itu seneng saja. Kehujanan seneng, kepanasan seneng, ya. Mati pun seneng, ya. Sakit pun seneng, ya. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau di padang mahsyar yang paling kamu senangi apa? Kalau nanti kamu di padang mahsyar dihisab bagaimana kamu, amalan kamu? Maka ulama tadi ditanya sama gurunya, Syekh, yang menghisab di padang mahsyar itu siapa? Allah, katanya. Kalau yang menghisab Allah, saya senang, saya ingin dihisab, saya biar berjumpa dengan Allah, katanya. Saking senangnya itu. Yang menghisab Allah, sudah nggak apa-apa, saya senang pokoknya kalau yang menghisab Allah. Gak takut saya, Allah itu Mar-Rahman Mar-Rahim. Saya ingin dipanggil oleh Allah, hei fulan, hei hambaku kesini, gitu, saya ingin begitu. Jadi kalau orang itu sudah ridho itu, Masya Allah. Sampai katanya para ulama, orang itu kalau sudah ridho, sudah nggak ada masalah pokoknya. Diapakan juga seneng aja. Nggak peduli sakit, nggak peduli sehat, nggak peduli panas, nggak peduli dingin, nggak peduli keadaan apapun. Kalau sudah ridho, terus ibaratnya itu tai ayam ya rasanya kayak coklat. Nah, karena sudah senang. Nah. Kalau sudah senang itu sudah nggak ada masalah. Nah, kita ingin amal agama, perjuangan agama itu sampai begitu, sampai ridho gitu loh. Bukan hanya jauh lah, tapi ridho dengan jauh lah.
senang, ridho. Jauhlah hujan-hujan kok, wah hujan bukan, alhamdulillah hujan, ganjarannya tambah nih. Senang, ditolak juga tahap pahalanya tetap tambah banyak, nggak apa-apa. Terus ridho, jadikan miskin, ridho. Allah tuh sayang sama saya jadikan miskin ini, sehingga nggak repot-repot ngurus dunia. Coba kalau pabrik saya itu 100, itu kan pening kepala saya. Nggak punya pabrik, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak punya istri. Malah enak ya Allah. Gimana nih kan? Kalau namanya orang ridho tuh begitu itu. Jadikan apa aja seneng aja. Kalau istri ngomel, bukan istri ngomel, ya seneng aja, ridho Allah. Nggak apa-apa, asalkan Allah nggak marah sama saya, kamu ngomel aja, saya dengarkan. Kalau orang sudah ridho itu so enak, paling enak sudah. Sampai disembelih pun enak aja tersenyumannya. Kamu mau nyembelih saya, ya saya malah cepat ke surga jadinya itu. Pokoknya enak terus, nggak ada masalah. Nah, kita ingin jauhlah itu dengan ridho, taklim dengan ridho, sholat dengan ridho, ya. Akhirnya mati dengan ridho, sehingga Allah akan membuat kita ridho di akhirat kelak, insya Allah. Nah, ini kalau umpama ditaskil 4 bulan ridho apa enggak? Betul? Nah, coba ini berarti besok di akhirat kamu akan jadi orang yang puas semua berarti. Ini syaratnya ridho. Jangan ditaskil itu cemberut. Oh, baru keluar pertama ini kok saya ditaskil 4 bulan gimana? Kok nggak hikmah? Kalau orang ridho itu gak hikmah-hikmahan, bahwa seneng aja. 4 bulan siap. Bagaimana begitu teman-teman? Kita latihan ridho dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah, dengan agama Allah. Yang niat untuk 4 bulan atau tambah 40 hari, silakan berdiri. Nah, tambah masa. Nah, ini taskilnya tambah masa, silakan sana. Tambah masa. Nggak ada sisa-sisa, nggak ada. Agama kok sisa-sisa. Nah, tambah, terus tambah. Agama bukan sisa-sisa. Yang belum daftar juga, yang belum daftar, yang sudah daftar, tambah masa. Yang mau keluar berapa hari saja, silakan semua, silakan.